Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ilva Evani, NIM 2119098 dari Fakultas Pendidikan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukit Tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan intisari dari pembelajaran ilmu komunikasi. Baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan pertama, yaitu mengenai bentuk komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok merupakan kumpulan beberapa individu yang saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi untuk mencapai sebuah tujuan serta berperan dan dilakukan secara tatap muka. Nah, karakteristik komunikasi kelompok. Karakteristik komunikasi kelompok yang pertama yaitu bersifat formal. Artinya kelompok ini sudah direncanakan terlebih dahulu. Selanjutnya itu terorganisir. Artinya kelompok ini memiliki peranan dan tanggung jawab masing-masing serta terlembaga. Artinya fungsi kelompok ini yaitu sudah memiliki aturan di dalam kelompoknya. Selanjutnya fungsi komunikasi kelompok. Nah, fungsi komunikasi kelompok itu berhubungan dengan hubungan sosial, yang mana fungsinya yaitu setiap anggota kelompok harus memelihara dan memantapkan hubungan antara sesama anggotanya. Selanjutnya yaitu pendidikan, yang mana fungsi kelompok ini yaitu memberikan pengetahuan kepada anggota kelompok maupun kepada individu. Selanjutnya itu problem solving, yang mana fungsinya yaitu memecahkan masalah terhadap masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu bentuk komunikasi kelompok. Nah, bentuk komunikasi kelompok itu ada dua bentuk. Yang pertama yaitu deskriptif, yang mana kelompok ini yaitu klasifikasi kelompok itu berdasarkan pembentukan alamiahnya. Pembagiannya itu ada tiga. Yang pertama itu pembagian tugas, pembagian kesadaran, dan pembagian selanjutnya yaitu komunikasi preskriptif, yang mana komunikasi ini berkaitan dengan hal-hal rasional yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya yaitu meja bundar, forum, atau diskusi. Nah, baiklah, itu intisari dari bentuk komunikasi kelompok. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bentuk komunikasi media. Nah, komunikasi media adalah komunikasi yang menggunakan saluran untuk menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan yang jaraknya jauh. Selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi media. Nah, jenis komunikasi media yang pertama yaitu media cetak. Nah, media cetak itu contohnya seperti surat kabar maupun koran. Selanjutnya yaitu visual, contohnya seperti film. Selanjutnya yaitu audio, contohnya seperti radio. Dan yang terakhir yaitu audiovisual, contohnya seperti penggunaan televisi maupun film. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi media. Yang pertama yaitu efektivitas. Nah, fungsi komunikasi media ini berguna untuk mempermudah dalam penyampaian informasi. Selanjutnya yaitu efisien, yaitu berguna untuk mempercepat dalam penyampaian informasi. Konkret, yaitu berguna dalam mempercepat dalam penyampaian isi pesan, menyampaikan pesan yang isinya abstrak. Selanjutnya yang terakhir yaitu motivator, yaitu berguna untuk memberikan semangat dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah karakteristik komunikasi. Yang pertama yaitu personal, yang mana saluran ini memiliki sifat persuasif dibandingkan dengan media massa. Sebab yang pertama yaitu komunikasi bisa dilakukan secara langsung dan komunikasi bisa dilakukan secara terperinci dan fleksibel. Selanjutnya komunikator bisa mengetahui
bisa mengetahui reaksi dari khalayak ramai, dan ketika terjadi kesalahpahaman maka komunikator bisa menjelaskannya lebih lanjut. Selanjutnya yaitu media massa, yang mana pada media massa itu komunikasi tidak terbatas, bahkan bisa menyebar lebih luas, dan pada komunikasi media massa ini bisa menggunakan televisi, radio, audio maupun koran atau surat kabar lainnya. Nah, itulah intisari pembelajaran mengenai bentuk komunikasi media. Baiklah, selanjutnya yaitu intisari pembelajaran ilmu komunikasi yang ketiga, yaitu mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Nah, untuk itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip yang pertama yaitu respect. Respect ini berkaitan dengan saling menghargai. Seorang komunikator dalam menyampaikan informasi atau berada di khalayak ramai itu harus menghargai, harus bisa saling menghargai. Selanjutnya yaitu simpati. Nah, seorang komunikator ini harus bisa menempatkan dirinya pada situasi yang sedang dihadapi oleh orang lain. Selanjutnya itu clarity, yaitu kejelasan. Nah, ini berkaitan dengan penyampaian informasi. Nah, seorang komunikator itu harus menyampaikan informasi itu dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit. Selanjutnya yaitu humble. Nah, humble ini merupakan sifat yang rendah hati, dan ini berkaitan dengan bagaimana cara seseorang dalam menghargai orang lain. Baiklah, itulah prinsip-prinsip komunikasi yang harus kita ketahui. Selanjutnya yaitu mengenai public relation. Nah, public relation ini adalah fungsi manajemen yang menyatakan, membentuk, dan memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai macam publik. Selanjutnya yaitu tujuan dari public relation. Nah, tujuan dari public relation menurut John Fenskin, ia mengatakan bahwa tujuannya ialah meningkatkan favorable image atau citra yang buruk terhadap organisasi tersebut. Maka dengan itu dapat juga kita simpulkan bahwa tujuan dari public relation ini yang pertama yaitu memelihara citra yang baik, meningkatkan citra yang baik, memperbaiki sekaligus membentuk citra yang baik. Itulah beberapa tujuan dari public relation. Selanjutnya yaitu fungsi dari public relation ini yaitu membina hubungan baik organisasi dengan berbagai macam publik. Tugas public relation yaitu memelihara citra yang baik dan menjaga identitas perusahaan, memperbaiki masalah. Nah, itulah intisari mengenai public relation. Selanjutnya yaitu mengenai etika komunikasi di dalam Islam. Nah, tentunya dalam berkomunikasi kita harus memiliki etika yang baik. Maka dari itu di dalam Islam ada beberapa istilah mengenai etika. Yang pertama yaitu qaulan sadidan. Sadidan artinya ialah lurus, benar, dan tepat. Sedangkan sadidan artinya ialah lurus, benar, dan tepat. Sedangkan qaulan itu artinya perkataan. Jadi qaulan sadidan ialah perkataan yang benar, tepat, dan tidak berbelit-belit sekaligus perkataan itu jelas. Selanjutnya yaitu qaulan baligha. Baligha artinya mengenai sasaran. Jadi qaulan baligha yaitu perkataan yang tidak jauh dari apa yang dibahas. Artinya perkataan itu memang membahas tentang tujuan yang akan kita bahas, tidak melenceng dari pembahasan yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu qaulan maisura. Maisura ini artinya mudah. Jadi qaulan maisura adalah perkataan yang ringan dan perkataan yang mudah dipahami serta tidak berbelit-belit. Selanjutnya yaitu qaulan layyina. Qaulan layyina adalah perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut menggunakan bahasa yang lembut
serta tidak menggunakan nada yang tinggi atau perkataan yang kasar. Selanjutnya yaitu qaulan karim, yaitu perkataan yang mulia yang di dalamnya mengandung adab dengan sopan dan santunnya. Selanjutnya yaitu qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ini adalah perkataan yang baik yang tidak menyakitkan hati. Itulah beberapa prinsip dalam komunikasi di dalam Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai hubungan dakwah dengan komunikasi. Nah, dakwah merupakan masdar dari kata doa yang artinya seruan, ajakan, dan panggilan. Nah, dalam istilah lain, dakwah ini berupa ceramah, khutbah, fatwa maupun hatal. Nah, dapat kita maka dengan begitu dakwah ialah kegiatan untuk kegiatan untuk mengkomunikasikan mengkomunikasikan kepada orang lain tentang kebenaran yang disampaikan kepada orang lain. Nah, jika dilihat hubungan dakwah dengan komunikasi, nah dakwah dan komunikasi itu memiliki hubungan yang saling berkaitan, di mana dakwah ini kita lakukan dengan berkomunikasi kepada orang lain. Nah, dakwah itu merupakan ajakan untuk berkomunikasi kepada orang lain. Dakwah merupakan salah satu bentuk berkomunikasi, yaitu menyampaikan kebenaran ilahi kepada orang lain. Yang pertama itu tujuan dakwah yaitu memberikan informasi dan mendidik serta mempengaruhi. Selanjutnya, dalam berdakwah itu kita juga memerlukan media komunikasi. Jadi jelas bahwa dakwah dan komunikasi itu memiliki hubungan yang sangat erat, di mana proses dakwah ini yaitu merupakan komunikasi yang berkomunikasi dengan orang lain dengan menyampaikan kebenaran ilahi. Selanjutnya yaitu pembagian dakwah komunikasi. Yang pertama itu dengan lisan. Nah, dengan lisan ini contohnya ceramah, khutbah atau yang lainnya. Selanjutnya itu tulisan berupa majalah maupun koran. Nah, itulah intisari dari hubungan dakwah dengan komunikasi. Yaitu hubungan komunikasi dengan pendidikan. Nah, komunikasi pendidikan ialah proses penyampaian pesan atau informasi terhadap bidang atau peristiwa-peristiwa pendidikan. Nah, hubungan komunikasi dengan pendidikan ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana pendidikan itu akan selalu menggunakan pendidikan itu akan selalu menggunakan komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari yang kita ketahui, fungsi komunikasi ialah informatif, edukatif, persuasif, bahkan rekreatif. Maksudnya, komunikasi ini memberikan data, menyiapkan data, bahkan berfungsi untuk memberikan informasi kepada orang lain. Hubungan komunikasi dengan pendidikan itu dapat kita contohkan yaitu pada suasana dialogis antara seorang ayah dengan anaknya yang sedang berbicara atau memperbincangkan tentang pendidikan yang akan terjadi di masa depan. Nah, inilah contoh hubungan komunikasi dengan pendidikan. Bahkan Jordan mengatakan bahwa tidak ada perilaku pendidikan yang tidak berkaitan dengan komunikasi. Nah, itulah mengapa komunikasi itu sangat berhubungan dengan pendidikan. Sebab di dalam pendidikan pasti akan ada proses komunikasi. Di saat pendidikan tidak menggunakan komunikasi, maka